Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di kelas kimia. Tentunya tetap bersama Miss Aida. Kali ini kita akan membahas materi kimia selanjutnya ya teman-teman. Perhatikan dengan baik. Oke teman-teman, di sini Miss akan jelaskan materi kimia selanjutnya yaitu tentang redox dengan metode Bilox. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah tahu kan, redox itu sudah kita pelajari di pembelajaran kelas 10. Dia adalah singkatan dari reduksi dan juga oksidasi. Untuk redox sendiri memiliki berbagai macam cara untuk penyetaraannya. Salah satunya yaitu tentang metode Bilox. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menyetarakan persamaan reaksi redox dengan berbagai metode, di mana salah satu metodenya yaitu adalah metode Bilox. Nah, di sini untuk penyetaraan dengan metode Bilox ada beberapa langkah penyetaraannya, yaitu mulai dari nomor 1, setarakan unsur dengan menambahkan koefisien, sampai dengan langkah yang nomor 8, yaitu kalian mampu menyetarakan di kedua ruasnya, baik atom O, H, dan semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung simak ke contoh yang ada di sini. Oke, yang pertama yaitu ada contoh penyetaraan metode Bilox dengan suasana basah. Untuk soal nomor 1, setarakanlah reaksi redox berikut ini dengan metode Bilox, di mana ada soalnya yaitu Al ditambah NO3- akan menjadi AlO2- ditambah NH3. Nah, bagaimana cara menjawabnya, Miss? Oke, langkah menjawabnya seperti ini. Pertama, kalian setarakan terlebih dahulu unsurnya dengan menambahkan koefisien. Untuk unsur yang dimaksud adalah unsur selain H dan O yang kalian setarakan koefisiennya pertama kali. Oke, di sini yang selain H dan O ada apa, teman-teman? Ya, benar sekali. Ada unsur Al dan juga ada unsur N. Nah, unsur Al di yang sebelah kiri yaitu ada 1 ya teman-teman. Sedangkan unsur Al yang ada di sebelah kanan pun sama, ada 1. Untuk N yang ada di sebelah kiri yaitu ada 1. Dan untuk unsur N yang ada di sebelah kanan pun ada 1. Sehingga koefnya sudah sama semua ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kalian menentukan nilai Bilox tiap-tiap unsur. Nah, di sini kan sudah pernah Miss ajarkan waktu kalian di kelas 10 bahwa Al ketika sendirian artinya dia menjadi unsur bebas. Ketika dia unsur bebas, maka nilai Biloxnya yaitu 0 ya. Nah, selanjutnya lagi ada unsur N dan juga unsur O. Dari N dan O yang kalian ketahui terlebih dahulu nilai Biloxnya adalah unsur apa teman-teman? Oke, benar sekali, unsur O. O itu nilainya selalu -2 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini dari -2 ini kita naik ke atas. Kalau naik, kita apakan teman-teman? Oke, benar sekali. Kita kalikan dengan jumlah unsurnya. Unsur O di sini ada 3 buah, maka -2 dikalikan 3, hasilnya adalah -6. Nah, lalu kita lihat di sini, sama dengan berapa? Karena di sini di atas NO-nya ada negatif ya teman-teman, di sini muatannya negatif, maka di sini sama dengannya pun sesuai dengan muatannya, yaitu -1. Nah, tinggal kita isi di sini untuk Bilox N titik-titik dikurang 6 sama dengan -1. Maka berapa hasil yang si N ini? Oke, benar sekali teman-teman. Maka unsur N ini nilainya adalah +5. Lalu +5 ini kita lanjutkan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah kita bagi. Jumlah N di sini hanya ada 1 ya adik-adik. Makanya +5 dibagi 1 nilainya yaitu +5. Lalu selanjutnya kita cari nilai Bilox yang ada pada senyawa AlO2-. Oke, di sini sama ya, antara Al dan O kalian terlebih dahulu dari O-nya. O-nya yaitu -2. -2 dikali 2 hasilnya adalah -4. Oke. Lalu di sini O pun sama ya, memiliki muatan di sini. Muatannya negatif,
1 juga, maka di sini X min 4 sama dengan min 1, maka hasilnya adalah berapa teman-teman? Oke, benar sekali ya, plus 3. Lalu plus 3 ini kita bagi ya teman-teman ke bawah. Jumlah AL di sini hanya 1, maka plus 3 dibagi 1, hasilnya adalah plus 3. Oke, setelah ini tinggal yang NH3. Maka yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah biloxnya si atom H. Atom H yaitu selalu plus 1 ya teman-teman. Nah, di sini plus 1, kalian naikkan ke atas, maka kalikan dengan jumlah atom H-nya, yaitu ada 3. Hasilnya adalah plus 3. Nah, lalu di atas H ini kan nggak ada angka ya, teman-teman. Maka dia di sini kita samakan dengan 0, karena dia netral. Nah, lalu X plus 3 sama dengan 0, maka nilai N-nya adalah min 3. Oke. Nah, min 3 ini ke bawah. Kita bagi 1, hasilnya tetap min 3. Oke, langkah selanjutnya ya adalah kalian tentukan nilai perubahan biloxnya yang ada di kanan dan juga di kiri. Oke, sebelum kita menentukan letak yang mana perubahan biloxnya, maka kita terlebih dahulu tentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oke, di sini untuk yang mengalami reaksi oksidasi dan juga reduksi, kalian lihat yang mengalami perubahan angka. Di sini terlihat yang mengalami perubahan angka yaitu ada unsur Al dan juga ada unsur N ya. Di mana unsur Al di sini terjadi perubahan dari 0 ke plus 3. Makanya dia disebut sebagai reaksi redoks ya, dan juga ini N dari plus 5 menuju min 3, maka dia juga di sini terjadi perubahan nilai bilox, makanya dia disebut sebagai reaksi redoks. Sedangkan O nilainya sama-sama min 2, maka dia bukan disebut reaksi redoks. Dan juga atom H ya, H juga di sini tidak terjadi mengalami perubahan, maka dia bukan termasuk ke dalam reaksi redoks. Oke, nah kalian tentukan di sini untuk setiap kenaikan nilai bilox itu disebut sebagai reaksi apa teman-teman? Masih ingat tidak? Oke. Nah, kalau dia mengalami kenaikan yaitu dari 0 ke plus 3, dia disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, sedangkan kalau dia mengalami penurunan, dia itu disebut sebagai reaksi apa teman-teman? Masih ingat tidak? Oke, benar sekali. Reaksi reduksi. Oke, di sini reaksi reduksi. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, reduksi itu artinya mengalami penurunan nilai bilox, yaitu dari plus 5 ke min 3, sedangkan oksidasi itu mengalami kenaikan bilox dari 0 ke plus 3. Nah, untuk yang C, yaitu tentukan nilai perubahan biloxnya, di mana kanan dikurang kiri. Nah, untuk yang reduksi itu sebelah kanannya itu nilainya adalah min 3 ya teman-teman. Nah, min 3-nya ini kurangi dengan yang ada di sebelah kanannya, yaitu plus 5 ya. Makanya nilainya adalah min 3 min plus 5. Maka ini min kali plus jadinya negatif. Jadi min 3 min 5 hasilnya adalah min 8. Lalu untuk yang oksidasi pun dengan cara yang sama, kanan dikurang kiri. Kanannya yaitu untuk Al nilainya plus 3. Nah, plus 3 ini dikurang yang sebelah kirinya yaitu ada Al dengan nilainya 0. Maka hasilnya adalah berapa teman-teman? Oke, benar sekali, yaitu hasilnya tetap plus 3. Nah, lalu yang D, langkahnya adalah kalian samakan nilai kedua perubahan biloxnya dengan menambahkan koefisien. Nah, yang ini min 8 dengan plus 3-nya kalian setarakan, kalian samakan nilainya. Nah, min 8 ini kalian bisa kalikan dengan nilai 3 supaya sama-sama setara, yaitu 24. Ini pun sama ya, dikali 8. Nah, yang ini, yang angka kalinya ini, kalian jadikan dia sebagai koefisiennya ya teman-teman. Jadi yang tadi yang sudah kita hasil kalikan, angka
angka 3 yang di sini kita jadikan koefisiennya. Ini kita kalikan. Ini kan adanya di garis yang N ya. Berarti kita kalikan ke koef yang ada di N sini. Ini kan koefnya 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya adalah tetap 3. Berarti di sini koefnya tambah 3. Nah, terus yang ini pun sama. Ini kan adanya di garis N aja ya. Berarti yang ini 3 dikali dengan koef yang ada N di sini, koefnya yang ini ya. Nah, 3 dikali 1 hasilnya pun 3, kita tambahkan di sini 3. Lalu untuk yang bagian oksidasi, ini kan dikali 8, dan dia adanya di garis oksidasi ya, berarti hanya untuk Al. Setiap Al-nya koefnya kita kalikan dengan 8, kita kalikan 8, sama yang ini pun kita kalikan 8. Maka di sini Al-nya nilai koefnya adalah 8, yang ini pun sama 8 ya. Jadi seperti ini adik-adik. Oke, ini baru 4 langkah. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, tadi kan di sini sudah menjadi 8 Al ditambah 3 NO3 min menjadi 8 AlO2 min dan ditambah 3 NH3. Nah, selanjutnya adalah kalian menentukan jumlah muatan yang ada di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Oke. Di sini ini ruas kiri ya teman-teman. Sedangkan yang ada di sebelahnya yang setelah tanda panah itu kita sebut sebagai ruas kanan. Nah, kalian lihat di sini untuk menentukan jumlah muatan. Muatan itu adalah pangkat ya, adik-adik, ionnya. Di sini ionnya hanya ada di bagian NO3 nih. Maka ionnya ini kalian kalikan dengan nilai koefisiennya. Hasilnya adalah min 1 dikali 3, muatannya menjadi min 3. Tidak ada lagi ya teman-teman, karena yang Al ini tidak ada pangkatnya maka dia netral 0. Jadi min 3 ditambah 0 hasilnya tetap min 3 untuk muatan yang ada di ruas kiri. Sedangkan yang ada di ruas kanan yaitu di sini negatif 1 dikalikan dengan koefnya yaitu 8 menjadi min 8. Untuk yang NH3-nya di sini netral ya adik-adik karena dia tidak ada pangkatnya, makanya ini 0 min 8 ditambah 0 hasilnya. Oke, nah selanjutnya kalian lihat di sini untuk langkah F, jika muatan kanan ya patokannya ya adik-adik, kanan yang sebelah sini. Jika muatan kanan lebih besar, maka tambahkan H+, artinya dia suasananya asal. Tapi jika yang kanannya lebih kecil, maka tambahkan OH-. Nah, sekarang antara min 3 dengan min 8. Yang posisi si min 8 ya, karena dia posisi di kanan, di sini semuanya yang menjadi patokannya hanya sebelah kanan. Adik-adik, yang min 8 ini dibandingkan dengan min 3, artinya min 8 itu lebih kecil atau lebih besar? Oke, benar sekali ya adik-adik. Min 8 itu lebih kecil ya, karena dia lebih kecil maka dia ditambahnya adalah OH-, sehingga ini disebut dalam suasana basah gitu ya. Nah, ditambahkan OH-nya itu kalian tambahkan ke tempat yang lebih besar gitu ya adik-adik, atau yang posisinya ada di sebelah kiri, karena di sini kita tambahkan dengan negatifnya supaya muatan kanan dan kiri itu setara. Nah, karena OH- di sini memiliki muatan negatif 1, maka ini min 3 supaya setara dengan min 8 kita tambahkan negatif 5. Nah, nilai negatif 5 ini itu sama saja dengan OH-nya ya adik-adik. Nah, ini maka dia akan setara menjadi min 8. Oke, min 5 di sini kita rubah menjadi OH- ya di dalam persamaannya. Jadi di sini ditambahkan 5 OH-. Nah, setelah ini ada langkah yang G, yaitu setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Ingat di sini H-nya sudah diatomik, sudah ada 2. Maka H yang ada di sini nanti kalian bagi 2 jika jumlahnya kurangnya berapa gitu ya. Langkah selanjutnya adalah setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Oke, saat ini kita hitung jumlah H yang ada di posisi kanan ada berapa ini ya? 3 dikalikan dengan koefnya yaitu 3 kali 3 menjadi 9. H yang ada di posisi kiri ada ininya 1 dikalikan dengan koefnya 5, maka 1 kali 5 hasilnya adalah 15.
supaya dia sama-sama setara antara kanan dan kiri, maka si atom H yang lebih kecil kita tambahkan jumlahnya supaya sama dengan yang lebih besar. Karena yang lebih besarnya 9, maka yang ini 5 kita tambahkan dengan 4, nah supaya dia jadi 9. Supaya kanan kiri itu sama ya adik-adik. Nah 4 di sini, ini tambahkannya adalah H2O, I2. Karena di sini H-nya diatomik, maka yang 4 di sini kita bagi dengan jumlah atom H-nya yang ada, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Makanya di sini ditambahkan 2H2O. Oke, karena di sini H-nya diatomik ya. Jadi di sini kan 2 dikali 2 itu 4. Ini 4-nya. Nah, sekarang yang H itu adalah mengecek pekerjaan kita jika sudah benar atau O-nya di kedua ruas akan sama nilainya. Oke, sekarang kita cek ya. Nilai O-nya di ruas kiri ada berapa? Oke, O yang ada di sini 3 kali 3, 9 ya adik-adik. 9 ditambah dengan, ada lagi tidak O-nya? Oke, benar sekali, ini ada ya adik-adik di sini ya. O-nya ini 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Masih ada tidak yang di ruas kiri? Oke, ada ya, satu lagi yaitu di sini ini 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Nah, 9 ditambah 5 itu kan 14, ditambah 2 hasilnya menjadi 16. Oke, sekarang kita cek O yang ada di ruas kanan. O-nya ada 8 dikali 2, hasilnya adalah 16. Nah, jika jumlah O-nya sudah sama antara di ruas kanan dan ruas kiri, artinya persamaan ini sudah setara, yaitu ada 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5OH- ditambah 2H2O menjadi 8AlO2- ditambah 3NH3. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya di sini Miss akan berikan contoh yang sama ya, mirip dengan yang tadi, akan tetapi di sini suasananya asam ya adik-adik. Nah, untuk suasana asam di sini ada contoh Cu ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO. Oke, di sini untuk langkah menjawabnya yang pertama adalah setarakan unsur dengan menambahkan koefisien. Untuk Cu posisinya di sini ada 1 ya adik-adik. Dan Cu yang ada di sebelah kanan pun sama, ada 1. Dan yang kita setarakan terlebih dahulu di sini adalah unsur selain H dan juga O. Berarti di sini ada unsur N ya. Nah, unsur N-nya di sini ada 1 dan yang ada di posisi kanan pun ada 1. Artinya sudah setara. Oke, selanjutnya adalah tentukan nilai bilog setiap unsur. Sama seperti tadi adik-adik, bahwa si Cu ini termasuk ke dalam unsur bebas karena dia hanya sendiri. Maka nilai bilogsnya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini antara N dan O kita pilih yang O. O itu selalu minus 2. Bilogsnya kita kalikan dengan jumlah O-nya yaitu 3, maka min 2 kali 3 hasilnya adalah min 6. Nah, di sini sama dengan karena O-nya memiliki muatan yaitu min 1, maka sama dengannya adalah sama dengan min 1. Nah, lanjut yang N-nya. Di sini X min 6 plus 5. Nah, plus 5 ini kita bagikan dengan jumlah N yang ada di sini. Jumlah N-nya karena hanya ada 1, maka plus 5 dibagi 1 yaitu plus 5. Oke, selanjutnya lagi kita lihat yang ada di sebelah kanan. Di sini ada Cu pangkat 2+, maka nilai bilogsnya adalah sesuai dengan pangkatnya. Ya, adik-adik kalau dia dalam bentuk ion, nilainya yaitu plus 2. Nah, lanjut lagi di sini ada N dan O. Nilai yang kita ketahui adalah nilai O, yaitu min 2. Nah, kita kalikan dengan jumlah O-nya, yaitu hanya ada 1, min 2 kali 1, hasilnya adalah min 2. Untuk O, karena dia tidak ada muatannya, maka di sini netral, nilainya sama dengan 0. Oke, X min 2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah plus 2. Plus 2 kita bagi dengan jumlah N. N-nya karena hanya ada 1, maka plus 2 dibagi 1, nilainya yaitu plus 2. Oke, yang tadi untuk yang N. Nah, yang N ini karena dari plus 5 menjadi plus 2, artinya dia mengalami penurunan nilai bilogs. Kalau dia mengalami penurunan nilai bilogs, disebut sebagai reduksi. Untuk nilai perubahannya yaitu kanan dikurang kiri, yang di kanannya nilainya ada plus 2. Oke, plus 2 kita kurangi dengan yang ada di sebelah kiri.
Yang di sebelah kiri nilainya yaitu plus 5 untuk N-nya ya. Berarti di sini plus 5. Hasilnya, karena ini ya, min dikali plus hasilnya min, maka plus 2 min 5, hasilnya adalah min 3. Nah, lanjut lagi untuk yang bagian oksidasi. Oksidasi ada di sebelah sini ya. Oke, di sini oksidasi karena dia mengalami kenaikan dari 0 menjadi plus 2. Untuk nilai perubahannya dari yang sebelah kanan yaitu plus 2, kita kurangi yang ada di posisi sebelah kirinya yaitu 0. Oke, di sini 0 plus 2 dikurang 0, hasilnya adalah plus 2. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah samakan nilai kedua perubahan Biloxnya dengan menambahkan koefisien. Oke, yang ini kita setarakan. Ini ada angka min 3 sama plus 2. Jika kita setarakan, maka yang min 3 ini kita kalikan dengan 2, dan yang plus 2 kita kalikan dengan 3, supaya sama-sama jadi 6. Ya, kan dengan 3. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk angka 2 yang ada di pengali ini kita taruh ya sebagai koefisiennya. Ini 2-nya kita taruh sebagai koef untuk si N, karena ini garisnya ada yang di tempat N. Karena di sini N-nya memiliki koef yang 1, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Di sini kita tuliskan 2, yang N sebelah sini satunya lagi, karena koef awalnya 1, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan yang ada di sebelah sini, karena hasil pengalinya itu 3, maka koef yang ada di CU kita kalikan dengan 3. Karena ini awalnya sama-sama 1, maka kita kalikan 3, hasilnya menjadi 3. 3 CU yang ada di sini dan 3 CU2+. Oke, lanjut lagi kita ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu ya, di sini ada bentukan jumlah muatan di ruas kiri dan juga ruas kanan. Oke, ruas kirinya nilainya ada min 1 muatannya dikalikan dengan koefnya 2, hasilnya adalah min 2. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini muatannya ada plus 2 dikalikan dengan koefnya 3, hasilnya menjadi plus 6. Sekarang kalian setarakan muatannya. Cara menyetarakannya, jika di sini sebelah kanannya lebih besar, ya ini kan kanannya lebih besar dibandingkan kiri, plus 6 dibandingkan dengan 2, maka lebih besar plus 6. Artinya kita pakai yang ini, tambahkan H+. Jika kanannya lebih besar, artinya dia suasananya adalah asam. Ini besar, suasananya asam. Nah, tinggal tambahkan H+ di tempat yang nilainya lebih kecil. Oke, nah nilai yang lebih kecil di sini ya, maka min 2-nya kita setarakan supaya sama-sama menjadi plus 6. Maka kita tambahkan dengan angka 8 supaya bisa menghasilkan plus 6. Nah, plus 8 ini kita dapat dari mana? Kita dapatnya dari penambahan ion H+. Jadi H+-nya ada sebanyak 8 buah. Nah, di sini tambahkan dengan 8 H+. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Kita hitung atom H di sini yang ada di kiri posisinya ada sebanyak 8 buah ya. Ini 8 dikalikan dengan 1, hasilnya 8. Yang ada di sebelah kanan jumlah atom H-nya ini masih kosong. Makanya yang kosong ini kita tambahkan H2O dengan jumlah sebanyak, oke, supaya jadi 8 ya, ini kan ditambah 8. Nah, untuk H2O nya itu kan dia sudah dalam bentuk diatomik, maka yang 8 ini kita bagi 2, dibagi 2 hasilnya adalah 4. Di sini ditambah dengan 4 H2O, 4, karena H nya sudah diatomik ya adik-adik. Nah, ini kan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek unsur O-nya. Sudah sama atau belum? Jika sudah sama, artinya ini sudah setara. Untuk unsur O, di sini ada 2 dikali 3, hasilnya 6. Dan untuk unsur O yang ada di sebelah kanan,
yaitu ada ini 2 dikali 1 ya, ditambah sama yang ini ada 4 dikali dengan 1. Oke, 2 ditambah 4 hasilnya adalah berapa adik-adik? Benar sekali ya, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Sini 6. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kanan dan kiri itu sudah setara. Jadi jawabannya adalah 3Cu ya, 3Cu ditambah 2NO3- ditambah 8H plus menghasilkan 3Cu2 plus ditambah 2NO ditambah 4H2. Oke, semoga kalian mudah mengerti dan bisa menerapkannya di soal-soal yang telah Miss berikan di sini. Ada 4 buah soal. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan sampai jumpa kembali di pembelajaran kimia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.